sahabat riset, perkenalkan kami dari Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi FISIP UNES. Di kesempatan kali ini kita akan bercerita mengenai pengalaman yang kita dapatkan setelah mengikuti studi independen dengan Sekolah Riset Satu Kata. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karenanya perkenalkan, nama aku Nadia dan rekanku Celia. Aku Aina ya. Aku Arfiana. Aku Safna. Oke, jadi teman-teman, sebetulnya apa sih itu Sekolah Riset Satu Kata? Jadi program studi pendidikan sosiologi dan antropologi bekerja sama dengan Sekolah Riset Satu Kata untuk memberikan kesempatan bagi kami para mahasiswa dan mahasiswinya untuk berkesempatan belajar lebih mendalam mengenai riset. Nah, tentunya teman-teman, kita kan sudah 1 semester ya belajar bersama dengan Sekolah Riset Satu Kata. Tentunya ada banyak sekali pengalaman dan kesan yang kita dapatkan. Nah, di sini aku ingin bercerita tentang kesan dan juga pengalaman yang aku dapat. Yang pertama adalah tentu sangat bersyukur sekali bisa menjadi bagian dari Sekolah Riset Satu Kata, berkesempatan untuk mengikuti programnya hingga selesai, karena dengan itu aku mendapatkan banyak sekali insight khususnya tentang apa sebetulnya riset itu. Dari situ juga kami banyak belajar tentang bagaimana cara membangun argumen dengan baik dan benar. Seperti itu. Jadi kesannya sangat menyenangkan, banyak sekali insight yang bisa kita dapat khususnya dalam dunia riset. Selanjutnya, Kalau ditanya kesan gitu kan, selama ikut program MBKM Studi Independen bersama Sekolah Riset Satu Kata ini tentu ada perubahan gitu yang terjadi dalam diri aku sendiri gitu selama mengikuti program ini gitu. Jadi dulunya itu kan kita itu waktu semester 4 itu kan pernah dapat kelas metode penelitian gitu kan. Terus juga kita mungkin udah ngerti dikit-dikit gitu gimana cara meneliti gitu. Tapi setelah ikut program MBKM bersama Satu Kata ini tuh ngerasa jadi lebih terarah aja gitu. Gimana step by step meneliti yang baik gitu dan yang benar gitu. Kemudian juga lebih jadi tertata gitu, apa aja yang perlu kita siapkan sebelum meneliti gitu. Jadi aku ngerasanya itu ada yang berkembang dalam diri aku gitu. Jadi dari yang sebelumnya cuman tahu meneliti itu kayak gini, tapi setelah ikut tuh jadi oh ternyata yang sebelumnya aku pelajari itu belum seberapa gitu, ada yang lebih gitu. Jadi aku jadi lebih ngerasa ngerti sih itu untuk melakukan riset dan kedepannya jadi lebih bisa siap ya gitu kalau bakal terjun lagi gitu buat neliti. Mungkin dari teman-teman. Aina ya. Oh ya, boleh. Oke, kalau dari aku sendiri tentunya kesan dari mengikuti MBKM Satu Kata ini tentunya sangat bersyukur sekali dan sangat menyenangkan karena kita dapat terjun langsung ke dalam riset penelitian tugas akhir kita dengan secara mendalam, karena kita di sana juga diajarkan bagaimana caranya buat meneliti yang sesungguhnya yang lebih dalam lagi, terus diajarin gimana caranya buat nyusun kepenulisannya gitu. Kalau dari aku sih itu. Oke, selanjutnya dari Safna. Kalau aku tentunya sangat bersyukur ya. Karena apa? Karena untuk mengikuti riset Satu Kata ini kita melalui seleksi. Kita dipilih hanya 20 orang untuk melakukan kelas selama 1 semester. Tentunya saya sangat bersyukur dan senang menjadi bagian dari program MBKM Satu Kata ini. Untuk kesannya dari saya pribadi, saya sangat senang dan saya sangat ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penelitian yang sudah diajarkan oleh mentor-mentor dari riset Satu Kata. Dari yang awalnya hanya ingin tahu, jadi sekarang ingin tahu lagi gitu. Oke, jadi kesan aku tentunya seperti teman-teman yang lain sangat bersyukur karena nggak semua dapat kesempatan buat belajar di Sekolah Riset Satu Kata ini. Terus yang kedua, aku juga senang karena penelitian aku itu jadi terarah gitu. Terus dapat insight banyak karena aku yang dari awalnya tuh mungkin kita dari maba itu udah dapat apa ya, kayak riset-riset gitu, tugas riset, tapi ternyata tuh ya kayak yang tadi Celia bilang itu tuh belum seberapa gitu. Oke, masing-masing dari kita ya sebetulnya memiliki kesan yang sangat baik
setelah mengikuti studi independen dengan sekolah riset satu kata ini. Nah teman-teman, tadi kan ya perasaan kita tuh sangat semangat dan juga senang ya mengikuti berbagai kegiatan yang ada dalam sekolah riset satu kata ini. Dan bagian mana sih, part mana yang menurut teman-teman itu paling menyenangkan dari berbagai kelas yang telah kita lalui? Dari Celia dulu. Oke, tentang ini ya, bagian yang paling menyenangkan gitu. Sejujurnya selama 1 semester ini tuh ngikutin MBKM studi satu kata itu perasaanku campur aduk sih gitu kan, karena waktu awal-awal masih perkenalan itu kan kayak agak-agak aduh ini gimana ya nanti, aku takut banget gitu. Tapi setelah seiring berjalannya waktu ternyata kayak bisa ngikutin ritmenya gitu, jadi lebih ya enjoy, tapi juga ada tegang-tegangnya dikit gitu. Terus kalau disuruh milih gitu, bagian mana sih yang paling aku senangi gitu ketika mengikuti ini, jujur sih waktu kelas-kelas offline ya, karena kita tuh kan online terus ya gitu. Terus tiba-tiba ada kelas offline gitu, jadi lebih refreshing gitu, karena kalau di Zoom tuh kan waktunya terbatas, tapi ketika ngikutin yang offline itu jadi lebih semangat gitu, karena bisa bicara langsung sama mentornya gitu. Terus juga ada sesi refleksi gitu, jadi bisa lebih menata lagi nih gitu, riset aku tuh kayak gimana sih gitu. Terus juga ngelihat progres dari teman-teman lainnya gitu, juga jadi lebih termotivasi lagi gitu buat terus bisa gitu meneliti gitu. Jadi bagian yang paling aku suka, semuanya suka gitu, tapi kalau disuruh milih aku suka yang bagian offline. Oke, kalau dari aku sendiri itu dari awal memulai MBKM ini, aku tuh merasa kayak tegang banget, dan apa ya, kelanjutannya tuh kayak aku tuh nggak mampu gitu loh kalau ngikutin program ini gitu. Tapi begitu kelasnya dimulai, begitu ada kelas online dan offline-nya, itu ternyata itu jauh lebih menyenangkan dari yang aku bayangkan gitu. Terutama ketika kita ada pertemuan secara offline, itu jauh lebih menyenangkan karena ada games-gamesnya juga. Jadi part paling menyenangkan itu waktu ketika pertemuan offline. Itu kalau dari aku. Oke, selanjutnya Kalau aku ditanya tentang apa tadi? bagian mana yang paling Paling seru ya. Awalnya sih takut ya. Karena apa? Karena katanya aja udah riset. Terus overthinking juga dengan penelitian aku, takutnya paling jelek, takutnya nggak nyambung dengan penelitian yang teman-teman bikin gitu. Nah, terus dari mentor juga mengarahkan, membimbing, memberi masukan. Jadinya yang awalnya overthinking jadi lebih terarah. Nah, di situ saya senang karena wah, ini ada apa ya namanya? Ada celah lah buat penelitian saya. Gitu aja sih. Terus untuk yang lebih senang itu kalau offline ya. Karena kalau online tuh lebih membosankan. Kalau online membosankan karena saya beberapa kali off cam, jadinya ketiduran. melewatkan kesempatan. Kalau offline kan bertemu langsung, tatap muka, kita lebih fokus, lebih semangat, jadinya nggak ngantuk kalau offline. Oke, kalau dari aku sendiri, part yang paling menyenangkan itu justru waktu awal-awal itu aku ngerasa kayak sepaneng gitu. Karena kayak tadi Safna bilang udah riset gitu kan, pasti harus serius. Nah, tapi di situ setelah berjalannya waktu aku ngerasa enjoy gitu, menikmati. Karena apa? Karena mentor-mentornya juga menyenangkan gitu, kayak membangun kita, mensupport kita buat terus ayo gitu. Terus ya sih seperti teman-teman yang lain, yang paling menyenangkan itu offline karena suasana kelasnya tuh lebih hidup. Kalau misal online itu gimana ya, kayak Safna tadi kan sempat ketiduran juga itu kan. Nah, mungkin dari kita ada yang ngerasa bosen gitu, keterbatasan waktu. Kayak misal aku hari ini nggak bisa apa ya, bertanya, terus yang kedapatan malah temennya gitu, ya udah ya. Terus ya. Oke, kalau misalkan dari aku pribadi, tentunya setiap kelas yang dilaksanain punya dinamikanya masing-masing. Tapi kalau disuruh milih satu, sepakat dengan teman-teman semua, yakni
pelaksanaan kelas secara offline, karena di situ di awal yang menarik banget pembelajarannya, kita disuguhkan dengan mini games. Education mini games, di situ kita juga berlatih untuk meningkatkan critical thinking kita, karena biasanya setelah games ini dilaksanakan, setelah itu kita ditanya apa sih yang kita dapat maknai dari games tersebut gitu, sebelum nantinya kita akan ditanya lebih lanjut tentang progres dari riset kita. Jadi pertemuan offline sangat keren dan luar biasa. Oke, ya betul. Nah, selanjutnya nih teman-teman, tadi kan kita sudah bercerita banyak ya tentang hal-hal yang menyenangkan ketika mengikuti MBKM Studi Independen dengan Sekolah Riset Satu Kata. Selanjutnya, adakah struggle di materi apa yang kita itu merasa, wah kok ini materinya cukup sulit ya untuk kita, bahkan mungkin sangat sulit untuk dipahami. Nah, menurut teman-teman, di bagian mana sih yang materinya, pembahasannya itu menurut kita susah? Oke, kalau ditanya bagian mana yang paling sulit gitu, atau kita sempat ada kebingungan gitu. Mungkin kalau dari aku pribadi tuh waktu di awal-awal itu aku sempat ngerasa sedikit bingung ya, bukan sedikit sih, malah bingung banget gitu, karena kan dikasih format yang berbeda banget ya. Itu ada matriks tentang memperkuat orientasi riset gitu, karena tadinya aku itu hanya menulis proposal gitu, terus tiba-tiba disuruh memetakan, itu agak sedikit kaget gitu. Ini maksudnya apa nih, klaim nih apa sih gitu, bingung gitu. Perasaan waktu di kelas tuh nggak ada istilah claim, evidence, reasoning gitu, tiba-tiba ada istilah baru ini gitu, jadi agak sedikit bingung gitu. Kemudian juga waktu penyusunan claim, evidence, reasoning itu sendiri sih, terutama di bagian reasoning gitu, karena kan reasoning ini tuh ada implementasi dari teorinya ya gitu. Jadi otomatis harus membaca lagi nih gitu teori yang kita pakai gitu. Jadi karena aku masih memperdalami gitu, jadi memperdalam dulu, jadi masih banyak cari-cari referensi, dan itu mencocokkan lagi gitu, karena di klaim aku seperti ini, ternyata evidence aku begini, dan bagaimana aku menyusun reasoningnya, itu sih yang menurut aku masih ada sedikit kebingungan tuh. Baik, kalau dari aku sendiri itu kesulitan atau struggle yang aku alamin sendiri dari magang dengan MBKM Satu Kata ini, aku sepakat dengan Sally mengenai kesulitannya itu di bagian claim, evidence dan listening, di mana di situ aku juga ngerasa kesulitan memahami apa sih itu claim, apa itu evidence, bagaimana reasoningnya gitu kan. Tapi ketika ada masukan yang diberikan, ketika ada revisian yang diberikan dari mentor-mentor kita, itu aku sudah mulai sedikit memahami, dan lama-lama juga di bagian itu tuh aku jadi semakin terarah di bagian claim, evidence dan listeningnya aku gitu. Kalau dari aku seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin sama seperti teman-teman, membangun argumen itu agak cukup kesulitan di situ. Ada claim, evidence, dan reasoning. Bahkan waktu itu kita dikasih waktu 3-4 kali ya buat bikin itu gitu. Terus ngebahasnya juga gitu. Nah, itu di situ yang pertama. Yang kedua ada di teori. Di teori itu aku sempat ganti karena menurut aku teori lama itu kurang kuat gitu buat menjawab riset aku gitu. Itu sih kurang lebihnya. Kalau aku pribadi mungkin masalah kita sama ya di claim, evidence, sama reasoning. Nah, karena kita semua sebelumnya belum mengetahui belum mengetahui mengenai ketiga hal tersebut, jadinya kita kurang memahami untuk mengaitkan dengan penelitian kita. Seperti itu aja sih. Oke, ya kurang lebih sama seperti teman-teman semua, mungkin ada di part itu ya, cara membangun argumen. Betul, tadi menentukan klaimnya, lalu juga kita harus membuktikannya evidence itu, dan juga reasoningnya, karena 3 hal itu ternyata merupakan kunci dari merupakan kunci dari tulisan kita nantinya, agar riset kita ini dapat dipahami juga dengan orang, dengan pembaca ini, maknanya seperti itu. Nah, selanjutnya nih teman-teman, jika kita dikasih kesempatan kedua kalinya, jika ada kesempatan lagi, apa sih hal yang ingin teman-teman lakukan? Apa yang ingin teman-teman perdalami, khususnya mungkin dalam riset ini ya?
Oke, kalau dari aku dikasih kesempatan kedua kalinya gitu untuk mengikuti program independen ini, aku pengen lebih bisa aktif sih selama mengikuti kelas-kelasnya gitu. Karena kan kita itu setiap minggunya itu kan Zoom gitu kan, dan Zoom itu waktunya terbatas gitu. Jadi kalau kita nggak menyampaikan duluan gitu, ada kemungkinan punya kita ini tidak terbahas gitu, terlewat gitu. Karena walaupun 20 orang tapi juga waktunya juga cukup terbatas gitu. Jadi pengen lebih bisa aktif gitu kan, menyampaikan kesulitan-kesulitan apa aja gitu yang dialami selama riset, terus temuan-temuan apa gitu. Pengen bisa lebih berani sih untuk menceritakan perjalanan riset dan penulisannya gitu. Oke, kalau dari aku sendiri itu jika ada kesempatan kedua mungkin aku pengen lebih mendalami bagian teoriku ya, karena di sebelumnya itu dengan dosen di kampus itu penelitianku itu nggak diminta buat teori, buat mendalami teori. Jadi sedangkan kalau di MBKM 1 kata ini itu kita harus menggunakan teori yang sesuai dengan penelitian kita gitu. Jadi mungkin aku akan lebih mendalami teori yang berkaitan dengan penelitianku ini sih gitu. Oke, kalau ditanya untuk kesempatan kedua, aku nggak akan tidur sih. Aku pernah beberapa kali tidur karena aku kurang enak badan kan. Jadi harusnya kan on cam ya. Nah itu aku beberapa kali off cam karena badan aku kurang enak. Nah di situ aku beberapa kali, kalau nggak salah 3 kali ketiduran, jadi kelewat kelas. Ya, aku nggak akan tidur lagi sih, gitu aja. Oke, sekarang aku. Kalau diberi kesempatan kedua, aku nggak mau ngulang, tapi aku mau tetap lanjutin ini. Aku pengen diskusi lebih banyak, pengen dimentorin lagi tentang kepenulisan aku itu. Dan waktu itu outline-nya itu sempat ada revisian gitu. Mau dibimbing lagi gitu biar artikelnya selesai dengan baik dan benar gitu. Oke, rata-rata dari kita memang menginginkan kesempatan kedua. Dan betul, tentunya sama dengan aku, jika diberikan kesempatan kedua kali, ingin berpartisipasi lebih aktif lagi, bertanya kepada para mentor yang sangat hebat tentunya, karena ketika kita bertanya ke mentor dari sekolah satu kata ini, kita diberikan jawaban feedback yang sangat baik, yang tentunya dapat menjawab nih kebingungan kita itu ada di mana. Jadi ya tadi ingin berpartisipasi lebih aktif lagi untuk dapat mengerjakan segala penugasan dan juga di kelasnya bisa lebih aktif lagi. Baik teman-teman, kesimpulan dari perbincangan kita pada hari ini tentunya kesan sangat baik yang kita dapatkan dari mengikuti studi independen Sekolah Riset Satu Kata ini. Dari situ kita banyak sekali belajar, mendapatkan banyak insight yang sangat baik tentang riset. Oke, so Sekolah Riset Satu Kata, semua orang bisa meneliti. Dah.